Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang listrik statis. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya. Baiklah, saya langsung akan membahas materinya. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Listrik statis terjadi akibat adanya perbedaan muatan listrik. Muatan listrik sejenis, yaitu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, bersifat tolak-menolak. Muatan listrik yang berbeda jenis, positif dengan negatif, bersifat tarik-menarik. Besarnya gaya tolak atau gaya tarik kedua muatan listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan hukum Coulomb. Muatan listrik. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif dan disebut ion negatif. Contohnya Cl negatif, OH negatif, dan O2 negatif. Atom yang kekurangan elektron akan menjadi bermuatan positif dan disebut ion positif. Contohnya H+, Na+, Mg2+. Elektroskop. Elektroskop adalah alat untuk mengetahui jenis muatan listrik pada benda. Elektroskop memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala elektroskop yang terbuat dari logam, penghantar atau konduktor yang menghubungkan kepala elektroskop dengan daun elektroskop, dan daun elektroskop yang terbuat dari lempeng emas atau aluminium. Daun elektroskop akan mekar apabila kepala elektroskop diberi muatan dengan cara mendekatkan benda bermuatan ke kepala elektroskop. Hukum Coulomb. Berdasarkan percobaan dengan neraca puntir, Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan adalah: yang pertama, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Yang kedua, berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumus gaya Coulomb. Rumusnya seperti ini: F sama dengan K kali G1 kali G2 dibagi R kuadrat. Keterangannya sebagai berikut. F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. K adalah konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. R adalah jarak antara dua muatan yang satuannya meter. G1 adalah besar muatan listrik pertama, satuannya Coulomb. G2 adalah besar muatan listrik kedua, satuannya Coulomb. Saya akan membahas soal tentang bagaimana cara mencari gaya Coulomb. Soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 289 nomor 2. Soalnya sebagai berikut. Dua buah muatan listrik masing-masing Q1 sama dengan 4 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan 8 mikrocoulomb terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Pembahasannya sebagai berikut. Diketahui Q1 yaitu muatan listrik
pertama sama dengan 4 mikrokolom. Sama dengan, mikro itu artinya 10 pangkat min 6. Jadi saya tuliskan di situ 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. G2 sama dengan 8 mikrokolom sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak itu dilambangkan dengan R sama dengan 60 cm sama dengan 0,6 meter. Karena belakang komanya satu angka, jadi saya tulisnya 6 kali 10 pangkat min 1 meter. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanyakan, gaya itu lambangnya F. Jawab, F itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan angkanya, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6 kali Q2-nya 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 1. Karena itu R kuadrat, saya nulisnya berjajar 2 kali seperti itu. Jadi 6 kali 10 pangkat min 1 kali 6 kali 10 pangkat min 1. Lalu angka-angka yang tidak mengandung 10 pangkat saya kumpulkan dengan menuliskannya di depan. 9 kali 4 kali 8 per yang bawah itu 6 kali 6 dikali, sekarang kita kumpulkan yang 10 pangkat. Nah itu 10 pangkat 9, yang belakangnya adalah 10 pangkat min 6. Saya tuliskan langsung min 6 di situ. Belakangnya lagi adalah 10 pangkat min 6, maka saya tuliskan lagi min 6. Terus kenapa itu jadi plus 1? Nah, yang 10 pangkat min 1 itu kan posisinya di bawah. Kalau kita pindah ke atas itu pangkatnya jadi positif, jadi plus 1 lagi. Nah, di bawah itu 10 pangkat min 1-nya kan tertulis 2 kali. Jadi yang atas itu saya nulisnya plus 1 itu 2 kali. Lalu yang depan itu 9 kali 4 itu kan 36. Yang bawah 6 kali 6 36. Itu saya coret, tersisa angka 8 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6 itu 3, dikurangi 6 lagi itu min 3, lalu ditambah 1 berarti min 2, ditambah 1 berarti min 1. Jadi nulisnya 8 kali 10 pangkat min 1 sama dengan, nah kalau pangkat min 1 itu artinya dibuat desimal dengan satu angka di belakang koma, sehingga nulisnya 0,8. Itu satuannya Newton. Jadi gaya kolomnya adalah 0,8 Newton. Selanjutnya adalah tentang mencari jarak antar muatan. Rumusnya sebagai berikut. R sama dengan akar dari K kali Q1 kali Q2 dibagi F. Contoh soalnya sebagai berikut. Dua buah muatan sejenis masing-masing besarnya 6 mikrokolom. Jika gaya kolom antara kedua muatan adalah 1,6 Newton, tentukan jarak antara kedua muatan tersebut. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Pembahasannya sebagai berikut. Diketahui muatan pertama sama dengan muatan kedua, kita nulisnya Q1 sama dengan Q2 sama dengan 6 mikrokolom sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Gayanya yaitu F sama dengan 1,6 Newton sama dengan, saya tuliskan komanya saya hilangkan menjadi 16 kali 10 pangkat min 1 karena belakang komanya itu satu angka. Jadi 16 kali 10 pangkat min 1 Newton. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanyakan jaraknya dilambangkan dengan R. Jawabannya sebagai berikut. R sama dengan akar dari K kali Q1 Q2 dibagi F. Kita masukkan angkanya, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 6 kali 10 pangkat min 6,
Q2 nya juga sama, 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi F nya adalah 16 kali 10 pangkat min 1. Nah, itu angka yang ada di dalam akar yang tidak mengandung 10 pangkat saya tulis di depan, yaitu 9 kali 6 kali 6 dibagi 16. Lalu yang mengandung 10 pangkat saya jadikan 1. Jadi 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6. Nah, itu sama kayak tadi, 10 pangkat min 1 nya kalau naik ke atas jadi plus 1. Jadi di situ saya nulisnya 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6 ditambah 1. Nah, saya tulis lagi 9 kali 6 kali 6 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6 ditambah 1 itu sama dengan 10 pangkat min 2 per 16 nya saya tulis lagi. Terus cara mengakarkannya bagaimana? Kenapa bisa jadi seperti itu? Kita lihat angka yang ada di dalam akar. Itu ada angka 9. Kalau diakar, dikeluarkan dari akarnya menjadi 3. Terus 6 nya itu kan ada 2 kali. Saya tulis kalau keluar dari akar itu 6 nya saya tulis 1 kali. Terus 10 pangkat min 2 itu kalau keluar dari akar menjadi 10 pangkat min 1. Jadi pangkatnya itu menjadi setengahnya. Dibagi 16 itu kalau keluar dari akar menjadi 4. Nah, seperti itu. Ditulisnya menjadi 3 kali 6 kali 10 pangkat min 1 dibagi 4. Sama dengan 3 kali 6 dibagi 4 itu 4,5. Terus yang 10 pangkat min 1 saya tulis lagi. Nah, 4,5 kali 10 pangkat min 1 itu kalau 10 pangkat min 1 nya saya hilangkan, maka komanya akan maju 1 kali menjadi 0,45, satuannya meter. Kalau saya ubah ke cm menjadi 45 cm. Jadi jarak antara kedua muatan tersebut adalah 45 cm. Soal terakhir yaitu mencari besar muatan. Jika Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q, maka rumusnya sebagai berikut. Q sama dengan akar F dikali R kuadrat dibagi K. Soalnya sebagai berikut. Jika besar gaya kolom antara dua muatan identik A dan B adalah 360 Newton, serta jarak kedua muatan adalah 4 cm, berapa besar muatan A dan B? K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Pembahasannya sebagai berikut. Diketahui gaya dilambangkan dengan F sama dengan 360 Newton, R-nya sama dengan 4 cm, saya tuliskan menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanyakan Q atau besar muatan. Jawab, Q sama dengan akar dari F dikali R kuadrat dibagi K. Sama dengan F-nya itu 360 dikali R-nya itu 4 kali 10 pangkat min 2, ditulis 2 kali karena itu R kuadrat, dibagi K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, yang 360 saya tulis 36 saja. Nanti 10-nya itu saya akan gabungkan dengan 10 pangkat. Nah, 36 dikali 4 dikali 4 dikali tadi 360 kan kita cuma nulis 36, berarti 0-nya masih sisa 1, berarti 10 pangkat 1. Lalu di belakangnya itu ada 10 pangkat min 2, jadi saya kurangkan 2. Ada lagi 10 pangkat min 2, jadi saya kurangkan min 2. Terus yang bawah itu kan ada 10 pangkat 9, kalau pindah ruas ke atas berarti min 9. Dibagi yang bawah itu yang selain angka 10 pangkat 9 adalah angka 9. Jadi nulisnya akar 36 dikali 4 dikali 4 kali 10 pangkat 1 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 9 dibagi 9. Sama dengan yang itu 10 pangkat 1 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 9 itu hasilnya 10 pangkat min 12. Yang lainnya tetap nulisnya
Terus saya akarkan, 36 kalau diakar jadi 6, maka saya tulis 6 di situ. 4 diakar jadi 2, 4 lagi diakar jadi 2. 10 pangkat min 12 kalau diakar pangkatnya menjadi setengahnya, yaitu 10 pangkat min 6 dibagi 9 kalau diakar jadi 3. Nah, 6 dikali 2 dikali 2 dibagi 3 itu hasilnya 8 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Satuannya kolom karena ini ki, yaitu muatannya. Nah, 10 pangkat min 6 itu kan artinya mikro. Jadi saya tulis di situ 8 mikro kolom. Jadi besar masing-masing muatan A dan B adalah 8 mikro kolom. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.